Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat ya, teman-teman. Ini materi yang sangat penting karena nanti akan digunakan dalam mempelajari materi yang lain, baik di matematika ataupun fisika ya. Di matematika nanti digunakan untuk mempelajari pertidaksamaan kuadrat ya, kemudian untuk geometri, misalkan persamaan lingkaran ya, atau di kalkulus ya, turunan dan integral. Nah, kalau di fisika itu dipakai di materi kinematika ya, di gerak parabola, teman-teman, atau gerak lurus berubah beraturan dan lain-lain. Oke, kita mulai pelajarannya dengan mempelajari submateri yang pertama ini ya, teman-teman, yaitu bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, ini mungkin teman-teman udah dapat di SMP ya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti apa, teman-teman? Ya, bentuk umumnya seperti ini ya. Yang namanya persamaan itu pasti ada sama dengannya gitu ya. Nah, jadi bentuk umumnya itu seperti ini teman-teman. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Nah, di sini A, B, dan C-nya ini ya adalah elemen bilangan real ya, teman-teman. Nah, kemudian ada satu syarat lagi, yaitu A-nya nggak boleh sama dengan 0. Karena kalau A-nya nanti 0, maka ini bukan lagi persamaan kuadrat. Ya, jadi persamaan linier kalau A-nya 0. Karena kan AX kuadratnya jadi hilang ya, teman-teman. Nah, ini disebut persamaan kuadrat dalam peubah X ya, atau variabelnya itu X. Aku tulis di sini. Peubahnya itu adalah X. Oke, bentar ya, ini macet nih. Peubahnya itu adalah X. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, biar lebih cepat memahami materi ini, teman-teman, ya, kita mungkin lebih banyak latihan soal ya untuk materi bentuk umum persamaan kuadrat ini. Nanti sambil kita pelajari materinya dari mengerjakan soal tersebut. Oke, aku post dulu ya soalnya teman-teman, bentar ya. Oke teman-teman, kita coba soal yang pertama ya, yang ini. Kita baca dulu. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 5x plus 7 sama dengan 0. Nah, jadi teman-teman kan udah tahu ya, bentuk umum persamaan kuadrat kan ini ya. Dimana A-nya itu koefisien dari x kuadrat, B-nya itu koefisien dari x. Koefisien itu angka di depan ya teman-teman. Jadi kalau koefisien dari x kuadrat berarti angka di depan variabel x kuadrat. Kayak gitu ya. Kemudian C-nya ini konstantanya. Oke, jadi kalau di sini ini A-nya teman-teman, ya ini A-nya, kemudian ini B-nya. Jangan lupa tandanya diikutkan ya teman-teman. Kemudian yang ini C-nya. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Kita bisa tulis, berarti A-nya sama dengan 3, ya kan? B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan 7, gitu ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Ini nggak ada variabel yang X-nya nih di sini. Ya, maksudnya yang X kuadratnya ada, yang X-nya aja nggak ada. Nah, untuk yang seperti ini, teman-teman, kita bisa ubah jadi gini, X kuadrat, ya. Nah, yang X kan nggak ada, berarti kita bisa tulis plus 0x gitu ya, dikurang 16 ya, sama dengan 0. Nah, berarti ini berarti A nya berapa kalau nggak ditulis seperti ini? Kalau nggak ditulis berarti 1. Nah, jadi ini A nya, ini B nya ya 0. Kemudian C nya itu berapa teman-teman? C nya minus 16 gitu ya. Oke, jadi A nya 1, B nya 0, C nya minus 16 ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, ini berarti langsung ya, A-nya 2, B-nya 9, nah C-nya kan nggak ada, ya udah 0 gitu ya. Oke, lanjut nomor 4. Ubahlah persamaan 5x dikali x min 2 sama dengan 15 ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, kemudian tentukan nilai A, B, dan C. Nah, jadi kita ubah ke bentuk seperti ini teman-teman ya. Jadi kita buat ruas kanannya jadi 0 gitu. Caranya gimana? Oke, kita
coba kalikan dulu ya ini ya. Kita expand, kita jabarkan satu-satu, kita kalikan satu-satu. Perkalian pelangi gini teman-teman. Jadi 5x kali x berapa? Ya 5x pangkat 2 ya. 5x kali negatif 2, negatif 10x ya. Sama dengan 15. Nah, gini kan. Nah, tapi ini kan yang ruas kanan belum 0. Ya kan? Nah, supaya 0 gimana? Nah, supaya 0 ini kita kurangi dengan 15 yang ruas kanan. Nah, kalau ruas kanan dikurang 15, berarti yang ruas kiri juga harus dikurang 15 ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dikurang 15. Nah, supaya nanti yang ini jadi 0. Nah, tapi yang ini berubah jadi 5x kuadrat min 10x min 15. Nah, dari sini A-nya berapa berarti? A-nya 5, B-nya min 10, C-nya minus 15. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi caranya seperti itu, teman-teman. Wah, kok macet ini? Bentar ya. Ini sama dengan minus 15. Oke, bisa ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, yang ini. Nah, gimana nih caranya, teman-teman? Kita baca dulu. Bentuk umum dari persamaan 2x min 1 kuadrat sama dengan x plus 3 adalah. Nah, jadi kita ubah supaya jadi bentuk yang seperti ini, teman-teman. Gimana caranya? Nah, kita coba jabarkan dulu 2x min 1 kuadrat ya. Oke, 2x min 1 kuadrat itu artinya 2x min 1 dikali 2x min 1 ya. Seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa kalikan pelangi 2x kali 2x. Jadi berapa teman-teman? 4x kuadrat ya. Kemudian 2x kali min 1 berarti minus 2x ya. Min 1 kali 2x berarti minus 2x ya. Kemudian min 1 kali min 1 berarti positif 1 ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini 4x kuadrat min 2 berarti min 4. Ini plus 1 ya. Nah, jadi yang ruas kiri ini bisa kita ganti dengan ini. Oke. Jadi 4x kuadrat min 4x ya, min 4x kemudian ditambah 1 kemudian sama dengan x plus 3. Nah, ini kan harus diubah supaya jadi 0 ya, teman-teman ya. Nah, jadi yang ruas kanan ini dikurangin x plus 3. Nah, yang ruas kiri juga dikurangin x plus 3. Jadi langsung kita kurangi, yang ini nanti jadi 0 ya. Jadi 0. Kemudian yang ini berarti 4x kuadrat min 4x plus 1. Ini jadi minus ya. Ini jadi minus gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Berarti ini kita sederhanakan 4x kuadrat min 4x min x berarti min 5x 1 dikurangin 3 negatif 2 sama dengan 0. Nah, udah, ini adalah bentuk umumnya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadratnya. Bisa ya, teman-teman ya. Nah, sekarang yang nomor 6, gimana nih? Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat bentuknya kayak bukan persamaan kuadrat ini ya. Nah, tapi ini sebenarnya persamaan kuadrat, teman-teman ya. Coba kita rekayasa dulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini kan nggak ada yang dalam bentuk pecahan nih, ya. Variabelnya kan x kuadrat sama x, gitu kan. Nah, tapi di sini ada yang per x ini. Jadi supaya nggak pecahan, kedua ruas kita kalikan dengan x ya. Kita kalikan dengan x. Jadi nanti ini dikalikan x dikali x plus 4 per x. Yang kanan juga dikalikan dengan x gitu. Oke, nah ini kita kalikan pelangi, x kali x, ya, itu jadi x kuadrat, kemudian yang ini,
X dikalikan 4 per X sama dengan 3X. Nah, ini kan bisa kita cancel nih ya X-nya. Nah, gitu kan teman-teman. Jadi ini X kuadrat plus 4 sama dengan 3X. Nah, ini kedua ruas kita kurangi dengan 3X. Jadi nanti ini 0. Jadi ini X kuadrat plus 4 min 3X gitu ya. Ini bisa kita atur ulang jadi X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 0. Gitu teman-teman. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang dua soal terakhir teman-teman. Yang ini nih. Oke, nomor 7 dulu. Kita baca dulu soalnya. Manakah di antara persamaan berikut yang bukan ya, merupakan persamaan kuadrat? Kalau yang A ini persamaan kuadrat bukan? Ini persamaan kuadrat ya. Karena A-nya kan ada nih ya. A-nya ada, A-nya 1. Nah, B sama C-nya 0. Ya, B-nya 0, C-nya 0. Oke. Nah, ini juga merupakan persamaan kuadrat ya. Nah, kalau yang ini gimana yang C? Nah, kalau yang ini bukan ya teman-teman, karena kalau ini kita jabarkan, kita kalikan X kali X min 1, maka nanti jadi gimana? X kuadrat min X gitu kan, kalau kita kalikan satu-satu gini ya. Nah, kalau kita kalikan lagi nanti dengan X plus 2, nah nanti akan muncul ini, X kali X ini kan jadi X pangkat 3. Nah, kalau pangkatnya 3 di sini, ini bukan persamaan kuadrat ya. Nah, gitu teman-teman ya. Plus 2X kuadrat dan seterusnya gini ya. Tapi kalau pangkat tertingginya itu 3, jadi dia bukan persamaan kuadrat. Jadi yang bukan yang C ini ya. Nah, kalau ini kan kelihatan nih, kalau X kali X nanti jadi X pangkat 2 gitu ya. X kali 1 plus X min 3 kali X min 3X ya. Kemudian min 3 kali 1 min 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita sederhanakan ini kan jadi persamaan kuadrat gitu ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang mana? Jawabannya adalah yang C ya, teman-teman. Nah, jadi caranya seperti itu, teman-teman. Oke, paham ya? Kemudian nomor 8. Jika persamaan P min 3X kuadrat plus 2PX plus 6 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat, maka nilai P yang tidak memenuhi syarat adalah. Nah, tadi kan di sini disebutkan bahwa supaya jadi persamaan kuadrat, ya teman-teman, jadi A-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Angka di depan X kuadrat ini nggak boleh sama dengan 0 ya. Nah, jadi syaratnya itu kan gini. Kan ini kan berarti A-nya berapa teman-teman? A-nya kan berarti P min 3 ini kan ya. Nah, ini A-nya nih. Oke. Nah, tadi kan syaratnya A-nya nggak boleh sama dengan 0. Nah, berarti P min 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Atau P-nya tidak boleh sama dengan berapa? P-nya tidak boleh sama dengan 3 kan gitu kan? Ya. Nah, jadi P-nya di sini. Bentar ya. Kenapa nih? P-nya tidak boleh sama dengan 3. Oke. P-nya tidak boleh sama dengan 0 tambah 3. Berarti P-nya tidak boleh sama dengan 3. Nah, pertanyaannya, maka nilai P yang tidak memenuhi syarat. Nah, ya syaratnya kan ini teman-teman. Ini syaratnya nih ya. Syaratnya P-nya nggak boleh sama dengan 3. Kalau pertanyaannya, maka nilai P yang tidak memenuhi syarat, ya berarti P sama dengan 3. Gitu. Ya. Karena kalau P-nya 3, nanti kan 3 dikurangi 3 kan 0. Ya, 0 kali X kuadrat, 0. Maka jadi persamaan linear, bukan persamaan kuadrat. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalkan ada pertanyaan ya atau saran atau kritik, boleh ditulis di kolom komentar. Kita lanjut belajar tentang akar-akar persamaan kuadrat di video berikutnya.